Selamat siang Bapak Ibu para hadirin semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum kita memulai presentasi, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pasta. Selamat datang Bapak Ibu semua. Mari kita memulai presentasi dengan bahagia. Pasti Bapak Ibu pernah bermain aplikasi dating online seperti Tinder, Tantan, dan sebagainya. Di mana kita pasti ingin membuat profil image kita di aplikasi tersebut menarik. Itu sama dengan gimana cara kita membuat persona branding di UMKM kita agar menarik di mata customer lain, mulai dari ide logo atau ide kemasannya. Nah, kami punya solusi untuk UMKM yang baru maupun UMKM yang lama untuk mendapatkan desain jasa yang menarik. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM kami, yaitu Doidu Playground. Di sini kami bergerak di industri jasa desain kreatif, di mana kami berfokus pada solusi branding visual untuk UMKM. Dalam membangun bisnis ini, kami memiliki pernyataan masalah, yaitu yang pertama, kesulitan menciptakan branding visual yang profesional dan menarik. Dikarenakan di kalangan UMKM sekarang ini, mereka masih sulit untuk membangun branding yang menarik di mata masyarakat, tetapi mereka ingin untuk menarik perhatian dari masyarakat. Lalu yang kedua, keterbatasan biaya. Dikarenakan kami berfokus pada UMKM yang sedang dibangun dari awal, mereka terkadang memiliki keterbatasan biaya atau budget untuk membranding produk mereka. Padahal sebenarnya mereka memiliki produk yang bagus dan menarik, namun mereka kurang untuk branding. Lalu yang ketiga, kurangnya branding yang konsisten. Dikarenakan menggunakan freelancer, maka konten yang kami berikan itu terkadang kurang konsisten karena perbedaan gaya editor dan juga selera konsumen, sehingga mengakibatkan konten yang kami berikan itu terkadang masih kurang konsisten. Nah, ini dia solusi dari UMKM kami, yaitu yang pertama, paket branding lengkap yang disesuaikan untuk UMKM. Untuk paketnya seperti apa akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti. Tetapi lalu ada layanan desain berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Meskipun dengan harga yang terjangkau, tetapi kami tetap memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan juga menarik untuk para konsumen. Lalu layanan yang menyesuaikan kebutuhan setiap UMKM. Jadi kami akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan dari konsumen UMKM mereka. Jadi mereka ingin seperti apa, nah itu kami berusaha untuk merealisasikan dengan budget yang mereka miliki, dengan harga yang terjangkau namun tetap berkualitas yang tinggi. Nah, ini dia layanan yang kami sediakan, mulai dari pembuatan logo, pengembangan branding, desain kemasan, pembuatan konten sosial media, hingga paket branding Instagram yang disesuaikan, mulai dari desain feeds, template story, dan juga highlight Instagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk target pasar Doidu Playground. Dia memiliki bagaimana dia akan mendekatkan dengan para konsumen, yaitu dengan UMKM yang baru bertumbuh atau mereka masih berkembang untuk memajukan UMKM mereka. Seperti yang pertama, bagaimana dengan meningkatkan brand image, karena UMKM yang masih bertumbuh dan akan bersaing dengan produk-produk yang mungkin pasarnya sudah pasar modern. Jadi bagaimana kita akan membantu UMKM yang kecil untuk membranding mereka supaya dapat bersaing dengan pasar yang modern. Nah, untuk branding dengan apa? Dengan pendekatan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi dengan keunggulan kompetitif yang kita miliki, kami akan menjual untuk bagaimana UMKM yang sedang kita berikan menjadi produk yang sesuai dan akan bertumbuh dan selalu menjadi brand image yang mereka inginkan. Nah, dengan itu kita ada harga yang mungkin dapat terjangkau dari solusi branding yang lengkap, spesialisasi dalam kebutuhan UMKM yang ada di keunggulan kompetitif. Nah, mungkin untuk selanjutnya mengenai target pasar dan keunggulan kompetitif untuk yang lebih dalam akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dari Doidu Playground. Nah, yang pertama ada word of mouth, di mana kami Doidu Playground ini menjalin hubungan baik dan berrelasi dengan UMKM di sekitar kita, supaya nantinya dapat menggunakan jasa dari Doidu Playground. Nah, yang kedua, menggunakan platform online, media sosial seperti TikTok dan juga Instagram untuk strategi promosi dari kami. Nah, yang ketiga, penawaran dan harga yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan UMKM. Jadi sesuai dengan request dari customer.
Nah, untuk operasionalnya sendiri, kami terdapat 2 karyawan tetap yang mendukung operasional harian, dan kami juga merekrut freelancer untuk proyek besar dan apabila terjadi lonjakan permintaan. Nah, untuk model bisnis dari Dojo Playground ini, yang pertama harga berbasis project, di mana sesuai dengan request dari customer untuk harganya. Dan yang kedua, paket layanan menyesuaikan kebutuhan dan anggaran UMKM yang berbeda. Dan yang ketiga, kerjasama branding yang berkelanjutan. Jadi kami di Dojo Playground ini menjalin hubungan baik dengan customer sebelumnya supaya dapat menjadikan customer yang setia dan juga langganan di Dojo Playground. Nah, untuk perkembangan bisnisnya di masa yang akan datang itu, yang pertama memperluas penawaran layanan, yaitu dengan lebih aktif di media sosial supaya dapat menarik lebih banyak pelanggan. Dan dengan banyaknya pelanggan, nantinya kami akan meningkatkan skalanya tetap untuk menangani peningkatan permintaan supaya kami tidak bergantung pada freelancer. Nah, yang ketiga, potensi menciptakan template untuk branding UMKM. Jadi kami akan menyediakan paket di mana pemilik UMKM dapat memiliki akses untuk mengganti warna atau font yang dapat dipilih sesuai dengan request dari pemilik UMKM. Nah, ini adalah flash list dari Dojo Playground, terdapat business pack, digital design, dan juga Instagram design. Nah, untuk business pack sendiri ini terdapat 4 paket, yaitu start from 230.000 dan yang hingga paling mahal 320.000. Dan untuk digital design itu start from 35.000 sampai 60.000. Dan untuk Instagram design ini terdapat paket dan juga satuan, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari UMKM, mau yang paket atau mau yang satuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Poin selanjutnya kami akan membahas tentang SWOT, di mana poin pertama itu ada strength atau kekuatan. Kami memakai pendekatan personal, word of mouth dari satu customer ke customer lain dengan harga yang terjangkau sesuai dengan price list yang telah disebutkan oleh rekan tim saya. Poin kedua itu ada layanan komprehensif atau paket branding lengkap, di mana UMKM bisnis jasa kami menyediakan paket branding dari ide logo kemasan, ide logo profil, maupun serta konten media sosial yang mencakup feed, highlight, maupun story yang membantu UMKM untuk mau merasa kehadirannya lebih dikenal lebih banyak customer lain di pasar. Poin selanjutnya itu ada survei kepuasan pelanggan. Dengan survei kepuasan pelanggan, kami dapat meriset pasar atau tren apa saja yang dibutuhkan UMKM saat ini. Dan poin terakhir, dengan ada struktur organisasi yang kecil dan fleksibel, itu sangat mudah bagi kami untuk mengikuti tren pasar. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan. Tantangan pertama, dengan kami merekrut freelance, otomatis kualitas layanan yang telah kami tetapkan dengan freelance itu kadang berbeda, dan itu akan mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan kami. Poin kedua itu adalah pengalaman terbatas sebagai perusahaan baru. Karena Dojo Playground didirikan tahun 2022, jejak digital kami belum lama, sehingga akan susah buat kami untuk bersaing di pasar kompetitif bagi studio besar yang sudah memiliki jejak rekor yang lama dan reputasi yang bagus di pasar. Poin terakhir itu adalah kesulitan manajemen waktu antar proyek, yang dimana akan mengalami kesulitan jika kita menghadapi proyek yang besar karena terbatasnya struktur organisasi. Poin selanjutnya kita akan membahas opportunity atau peluang. Dengan adanya perkembangan bisnis UMKM yang mengetahui betapa pentingnya personal branding dan jasa dari desain grafis, kita dapat memanfaatkan layanan ini dengan cara mengupdate terus layanan kami sesuai kemauan atau keinginan dari UMKM saat ini, serta kami bisa membuka workshop atau seminar untuk UMKM kecil untuk mengetahui seberapa pentingkah personal branding untuk UMKM saat ini. Poin kedua itu ada potensi pengembangan layanan baru berdasarkan feedback. Dengan adanya survei kepuasan pelanggan, kami bisa mengupdate layanan dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan UMKM saat ini. Dan poin terakhir itu ada pemanfaatan media sosial untuk pemasaran dan brand awareness, yang dimaksud bukan hanya untuk mempromosikan layanan kami saja, tetapi juga bisa meningkatkan layanan kami atau memunculkan layanan baru sesuai dengan keinginan UMKM. Dan poin terakhir itu ada threats atau ancaman yang kami hadap. Pertama, itu ada ancaman berdasarkan studio-studio besar yang dimana mereka lebih berani spend uangnya untuk pemasaran atau mungkin mengundang orang desain yang lebih pro dibandingkan desain kami. Sehingga itu akan mempengaruhi kepada customer lain untuk mengetahui tentang UMKM yang sedang kami jalani. Dan poin terakhir, dengan ada perubahan tren desain, itu kami memerlukan adaptasi konstan, yang dimaksud dimana semakin banyak perubahan atau peningkatan zaman,
Selera konsumen itu berbeda-beda sehingga kami perlu mengupdate dan mengikuti tren pasar yang sedang terjadi. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Oke, akan saya lanjutkan yaitu Porter 5 Purchase. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Saat ini teknologi terus berkembang. Teknologi desain grafis dapat diakses oleh semua orang. Nah, hal ini dapat mempermudah orang-orang yang ingin mengakses desain grafis dengan mudah dan harga yang relatif murah, sehingga hal ini dapat mengancam perusahaan kami. Oleh karena itu, perusahaan kami akan terus berkembang, mendekatkan diri pada klien, kemudian terus berinovasi. Kemudian ada ancaman produk dan jasa pengganti. Ancaman produk dan jasa pengganti yang saya maksud adalah Canva. Canva dapat digunakan dengan mudah dengan biaya yang relatif murah. Kemudian ada Google Template. Kedua platform ini dapat mengancam perusahaan kami. Oleh karena itu kami akan terus berinovasi, mengembangkan produk kami, kemudian meyakinkan klien, terus menambah nilai baik bagi produk kami. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Dengan kekuatan tawar-menawar pembeli, saat ini perusahaan-perusahaan besar terus berkembang. Mereka menawarkan produk dan jasa yang dengan kualitas yang layanan yang baik, namun harga yang relatif mahal. Oleh karena itu perusahaan kami akan terus menawarkan produk dan layanan jasa dengan harga yang murah namun kualitas yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok utama kami adalah freelancer, namun kami tidak dapat bergantung terus terhadap freelancer. Oleh karena itu perusahaan kami akan dapat beralih dari tim inti internal, dari freelancer menjadi tim inti internal. Kemudian ada persaingan dalam industri sejenis. Saat perusahaan kami terus berkembang, maka akan muncul perusahaan baru dengan usaha yang sejenis yang dapat mengancam perusahaan kami, dan mereka akan mengcopy semua desain-desain atau produk yang kami miliki. Oleh karena itu perusahaan kami akan terus berinovasi, bertahan, terus menambah nilai di mata klien agar klien terus minat kepada jasa kami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dojo Playground. Pertama, untuk menjaga kualitas Dojo Playground itu agak susah karena ada perebutan freelance, adanya perbedaan juga pendapatan antara tim eksternal dengan internal, sehingga perlu tetap terjaganya konsisten kualitas agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Poin kedua itu ada minimnya rekam jejak atau portofolio kami yang didirikan tahun 2022, yang dimana bisnis ini termasuk bisnis baru sehingga agak susah untuk bersaing di pasar jika dibandingkan studio-studio besar lainnya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh tim rekan saya. Oke, baik, berikut merupakan struktur organisasi dari tim kami. Yang pertama ada Florencia Sucanto sebagai CEO. Nah, Florencia Sucanto mereka mengkoordinasi bagaimana bidang-bidang yang ada seperti HRD, marketing, project manager, dan desain grafis. Yang pertama ada Gia Cinta Merescoti sebagai HRD, di mana Gia Cinta Merescoti dia mengkoordinir untuk para karyawan dan rekrutmen yang akan bergabung pada Dojo Playground. Bagaimana dia juga akan mengembangkan karyawan yang ada di Dojo Playground. Nah, yang kedua ada Yos Erdo sebagai marketing. Nah, saya di sini tugasnya untuk menjalin koordinasi dengan para bidang-bidang yang lain untuk mengkoordinir gimana cara kita untuk mendapatkan peluang-peluang yang akan datang untuk menarik para UMKM yang akan join ke Dojo Playground. Yang ketiga ada Gisela Eli sebagai project manager, di mana Gisela Eli akan membantu saya dalam mengkoordinir, yaitu dengan menjalin komunikasi dan pertemuan dengan klien-klien yang akan bekerjasama dengan Dojo Playground. Yang terakhir ada Salvatore Andri sebagai desain grafis. Nah, Salvatore Andri ini dia berperan sebagai desain yang akan mendesain segala template atau rancangan yang mungkin dari klien, dan mungkin akan bekerjasama juga dengan Gisela Eli karena Gisela Eli yang telah menemukan karyawannya dan akan menjalin komunikasi dengan Salvatore Andri.
Oke, tadi dibuka dengan pantun dan saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa membeli makanan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata.